Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf karya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Kita kirim Fatihah kepada musannaf, pada guru-guru kita, masyayikh utamanya Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan dan para alumni. Semoga yang telah meninggal selalu diberikan rahmat, maghfirah, dan kita semua diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Ala qabulin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai Warabi'uha kriteria yang keempat, bagaimana para sahabat dalam hal ini membuat sebuah hukum terkait dengan hadis Nabi. Ada kriteria-kriteria, bisa jadi mereka tidak mendapatkan hadis tersebut sehingga hukum yang diberikan terhadap suatu permasalahan berbeda. Bisa jadi memang belum tahu ada hadis itu dan hukum yang diberikan kebetulan sama. Ada juga hadis itu ada tetapi lemah sehingga mereka pun berijtihad. Sekarang kriteria yang keempat, warabi'uha an la yasila ilaihil hadithu aslan. Monggo. Warabi'uha, dan kriteria yang keempat, bagaimana gambaran sahabat itu dengan hadis Nabi. An la yasila iku yento ora sampai ilaihi maring sahabat al hadisu opo hadis. Jadi ada sahabi, artinya seorang sahabat, aslan babar pisan. Jadi ada sahabat itu dalam kriteria yang tidak pernah mendengar hadis itu sama sekali, sehingga dengan demikian ya tidak tahu. Satu contoh, misaluhu tawi contone Rabi' ma akhroja muslimun anna ibna umara kana ya'murun nisaa idza tasalna an yangqudna ru'usahunna. Misaluhu tawi contone Rabi', yaitu tidak sampai hadis kepada seorang sahabat, maiku hadis akhroja selain wis meriwayatkan muslimun sopo imam muslim hu ing hadis anna ibna Umar sak temene Ibnu Umar kana iku ana sapa Ibnu Umar ya'muru iku perintah sapa Ibnu Umar an-nisaa ing pira-pira wong wadon idak tasalna nalikane mandi sapa nisa an yang kudna ing yento yang kud itu melepas atau mengurai ya. Ang yakudna yento melepas atau mengurai sapa nisa ru'usahunna ing pira-pira, maksudnya ru'us adalah rambut ya, rambute nisa. Jadi Ibnu Umar itu pernah berfatwa
kalau perempuan wanita mandi jinabat itu rambutnya dilepas diurai ketika mereka atau ketika rambutnya sedang dalam keadaan digelung. Jadi menggelung rambut itu tradisi kuno. Di zaman dulu wanita-wanita juga menggelung rambutnya. Bahkan menggelungnya kayak mungkin itu kan butuh waktu lama itu. Digelung di model apa istilahnya? Yang dua itu kepang dua. Rambut hitam berkepang dua. Itu ngepangnya itu butuh waktu lama itu. Itu nak mandi kok diure dhisik, wah itu juga lama ya, itu wong wedok iki. Ditatasno sik, dipancerno sik, diudari, wah ratus-ratus iku ya. Ternyata nah ini khusus kasus perempuan ini punya anu tersendiri ya. Oleh gelungnya pirang-pirang jam dibentuk kepang dua apa kepang satu ya, bentuk kelabang. Wah, itu kan koyo apa karet sing di. Nah, ini kan wah itu kalau fatwa Ibnu Umar ketika rambut itu berkepang dua, berkepang satu dikelabang, yo diure sik. Memang ure gampang ya. Oh, itu butuh waktu lama iki ya. Engko malah apa istilahnya ngruwel. Bondoti ya, bondoti. Iku diudari, baru diudari ditatasno sithik-sithik. Wah, rekoso. Wangun Ibnu Umar memerintahkan perempuan angger adus jinabat kudune diudari, rambutnya diurai ben air ini masuk. Fasami'at Aisyatu radhiyallahu anha bidzalika. Bareng Ibnu Umar berfatwa begitu, ngerungu karo Ibunda Aisyah. Wah, iki langsung didengar karo ibu iki biar fakolat monggo ngendika sinten Ibunda Aisyah, ya ajaban libni Umar. Mengherankan libni Umar kedua Ibni Umar hadza yo iki yakmuru perintah sapa Ibnu Umar an-nisaa ing pira-pira wong wadon perintah an yang kudna ing yen to melepas atau mengurai sapa nisa ruusahuna ing pira-pira rambute nisa. Mendelu aku Ibnu Umar iso ngakon wedok kan ngudari kepange piye. Afala ya muruhunna an yahliqna ru'usahunna. Afala ana to mongko ora perintah sapa Ibnu Umar huna ing nisa an yahliqna ing yen to nyukur sapa nisa ru'usahunna ing rambute. Ora dikon cukur sisa. Bahasane Ibunda Sayyidatina Aisyah sampe ngono. Lho wong wedok apa kepangan gelungan apa mau apa kelabangan dikon ngudari kon ngure atuh kon nyukur sisan ndak wis. Jadi nesu Ibunda ya nesu. Moga-moga laqad kuntu iki kemudian bersaksi beliau laqad kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa ma azidu ala an ufrigo ala ra'si salasa ifragat. Lakot kuntu yakti teman-teman ono ingsun agtasilu iku pernah mandi ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah lan Kanjeng Rasul mandi min inain wahidin saking satu wadah ya.
Ini mandi bersama loh, Cak. Jadi hadis-hadisnya Siti Aisyah itu kalau menceritakan mandi bersama Rasul. Masya Allah. Ini kandel ajar. Cocok ya. Langsung praktek ya. Hadisnya ketemenan ini ya. Inain wakitin. Oh, piye ini. Cocok lah. Malah ono lung-lungan cedok gentenan. Wah, sing jomblo akeh iku. Wah, sing jomblo iki bayangno tok iki. Terus bil ina'in wahidir saking satu wadah wa ma'azitulan ora nambahi ingsun ala an ufrigo ing atase yen to ngesok sapa ingsun ala roksi ing atase sirah ingsun salasa ifragot ing atau telu kelawan telu pira-pira soan ya. Aku biyen siram karo Kanjeng Nabi ya dalam satu wadah ya rambut mek tak gembiar ping telu sur. Rambutnya masih dalam kondisi gelungan utawa kelabangan utawa kepangan. Jadi ora usah diudari sebab ngudari niku suwe. Artinya ada rukhsah, ada kemudahan bagi para perempuan ketika rambutnya ini dalam kondisi kepang dua, ya, kepang kuda atau kelabang atau sejenisnya, itu boleh tidak usah diure, tidak usah dilepas, hampir digemjor naik selesai. Ya, jadi ini kemudahan. Ternyata masalah juga ya, urusannya beda, masalah juga masalah rambut ini. Misalun akharu ma dzakarahu Zuhriyu min anna Hindan lam tablugha ruqsatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mustahadati fakanat tabki li annaha kanat la tusolli. Nah ini, jadi itu tadi contoh bahwa sahabat boleh jadi memang tidak tahu ada hadis itu karena mungkin hal-hal itu terkait dengan af'al atau akwal yang bersifat privat mungkin sehingga jarang diketahui orang kecuali diketahui oleh kalangan keluarga ya. Jadi banyak seperti itu. Benar-benar Ibnu Umar tidak tahu sehingga beliau tanda kutip ditentang oleh Ibunda Aisyah. Contoh lain ma dzakarahu Zuhri ku hadis dzakaro nyebut ing ma Zuhri sapa Imam Zuhri min anna Hindan saking sak temene Hindun lam tabluk iku ora sampai ha ing Hindun ruksatu Rasulillahi apa rukhsahe Kanjeng Rasul fil mustahadati ing dalem wong kang istikhadah, perempuan yang istikhadah. Fakanat mengko ana sapa Hindun tabeki iku nangis sapa Hindun li annaha krana sak temene Hindun kanat iku ana sapa Hindun la tusolli iku ora salat sapa Hindun. Kasus Hindun sama. Hindun ini pernah selama beberapa kali ketika istikhadah. Jadi ini juga kasus perempuan lagi ya. Istikhadah ini darah yang keluar tidak pada masa-masa haid. Bahkan sering saya itu dicurhati ya beberapa perempuan ternyata istikhadah itu habis haidnya kadang tidak teratur juga, artinya sudah melampaui batas waktu haid, baru suci beberapa hari keluar lagi. Ternyata apa? Yang banyak itu faktor obesitas, gemuk, ya. Biasanya gemuk itu gitu. Terus ada lagi faktor lagi yang orang istilahnya apa? Stres. Jadi pikiran sithik, itu ngono. Pikiran sithik, ya. Itu istikhadah ternyata itu ada dua. Nanti
gemuk dan kemudian sering mungkin stres, jadi ada tertekan, ada permasalahan gitu. Nah, kadang itu sebagian luruh ya, itu pelepasan itu begitu ya. Makanya kasus istighadah apalagi di zaman sekarang karena makanan-makanan ya siap saji sehingga mengakibatkan kegemukan. Nah, itu akhirnya ya kasus istighadah itu banyak sekarang. Mungkin lebih banyak dari zaman dulu malah ya. Sekarang karena itu faktor gemuk, sekarang kan anak itu suka ngemil, suka jajan makanan-makanan cepat saji sehingga rata-rata itu gemuk ya, sehingga ya tadi istighadah. Ini sama. Hindun itu ketika istighadah beliau tidak atau belum pernah mendengar bagaimana apa yang dibolehkan ketika istighadah. Rukhsahnya apa saja. Dikira kalau orang istighadah itu ya terus ora salat koyo haid. Ora salat terus. Kari-kari lurah keliru sampai nule piye. Istighadah tetap sholat. Lho, masa aku ora, waduh selama ini aku ora sholat, nangis. Lah rukhsah apa? Rukhsah istighadah iku diresiki, ditutup, dibalut ya. Sholat, di tengah sholat kok keluar, enggak masalah. Itu namanya rukhsahnya di situ. Meskipun keluar darahnya, tapi karena itu dibalut ya, itu enggak masalah. Monggo. Ya itu kasus Hindun. Jadi Hindun ini beliau tidak tahu kalau orang yang istighadah itu harus sholat. Ya. Berikutnya, nah ini ya, jadi sangat-sangat natural sekali kalau para sahabat pun tidak mengerti atau mendengar ada hadis-hadis atau tidak sampai kepada mereka. Kemudian berikutnya wa min tilkad durubi lan iku setengah saking mengkono-mengkono perkara dalam arti yang keempat ini, yaitu tidak sampai hadis, an yara utawi yen to melihat sapa sahabat Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala haling lakoni sapa Rasulullah fi'lan ing sebuah perbuatan fahamalahu ba'duhum alal qurbati wa ba'duhum alal ibahati. Fahamala mongko nanggungake iku ngiguhake ya, ngiguhake apa? Jadi menganggap ya, ai alhaqahu fil hukmi ba'duhum sapa sebagiane sahabat hamala alal qurbati ing atase qurbah. Artinya keparek maring Gusti Allah dalam arti ini sunnah. Wa ba'duhum lan hamala mengeguhkan sapa sebagian, mengartikan sapa sebagiane sahabat alal ibahati ing atase ibahah. Artinya netral, tidak mempunyai nilai sunnah ya, mubah biasa saja. Jadi terkadang perbuatan Rasul itu dilihat oleh sahabat, tetapi sahabat memaknainya berbeda ya, memaknainya berbeda. Sebagian memaknai mengartikan itu sebagai sebuah sunnah. Sebagian lagi mengartikan itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah, itu hanya ya mubah saja, perbuatan Nabi saja. Ya itu banyak sekali ya nanti hal-hal seperti itu. Ya sebagian menganggap sunnah, sebagian tidak. Dulu sering sakdurunge salat subuh, sakbare qobliyah subuh turun miring misalnya ya. Itu kan ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan enggak. Dulu waktu Nabi begitu ya karena rada ngantuk atau gimana ya, beliau akhirnya layah-layah kedilok ya menunggu komat misalnya. Itu kan beda-beda seperti itu. Jadi biasalah.
Contone ana contone ora iki. Misaluhu tawi contone maiku hadis ruwang riwayatake hu ing ma ashabul usuli sapa pira-pira sahabat usul fi qissatit tahsibi ing dalem cerita tahsib. Tahsib itu ngelesot ya, artinya muhasab itu sebuah tempat yang ada di Mekah ya, muhasab tahsib. Ya, ini ada ayat tegese an-nuzul leren maksudnya ya, ngelesot leren bil abtahi ing dalem abtah. Abtah itu batha. Batha itu sebuah tempat jalan Mina ya, ketika mau lempar jumrah indan nafar nalikane nafar min Arafat sangking Arafah ya. Jadi di situ Nabi leren sebentar di sebuah tempat namanya Batha ya. Batha ini sebuah tempat yang terkenal dalam syair-syair kuno sering disebutkan kan, misalnya na'riful batha wa ta'rifuna ya, wal sofa wal baitu ya'lafuna ya, itu batha. Ketika itu Nabi leren, ini sebelum sampai Musdalifah. Di Musdalifah nanti bermalam ya. Pernah leren dalam perjalanan dari Arafah ya menuju Mina, ini leren di Batha. Nazala leren Rasulullah sinten Rasulullah bihi ing dalem abtah utawa Batha. Lho Rasulullah leren ning kono urunge ke Musdalifah. Fadzaba mongko berpendapat, dzaba maknane bermadzhab dari kata madzhab. Abu Hurairah sapa Abu Hurairah wa Ibnu Umar lan Ibnu Umar berpendapat ila annahu maring sak temene nuzulu Rasulillahi bil abtah indan nafar min Arafat iku ala wajhil qurbati ing atase arahe kesunahan. Berarti disunahkan bagi orang yang haji setelah dari Arafah berangkat menuju Mina, sebelum bermalam di Mina leren sedelok ning tempat namanya Batha. Karena Nabi pernah leren sedelok ning kono. Itu bagi Ibnu Umar ya, ini sunnah. Ibnu Umar ya, bener ya. Padahal Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar menganggap sebuah kasuistik yang dilakukan Nabi itu berarti itu menjadi sunnah haji sampai akhir zaman. Faja'aluhu mongko padha ndadekake ya min sunalin haji saking pira-pira kesunatane haji. Tetapi lagi-lagi Ibunda Aisyah mengatakan wa dzahabat Aisyah tulan berpendapat sapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas berpendapat ila annahu maring sak temene Kanjeng Nabi ila annahu maring sak temene nuzulu Rasulillahi bil abtah indan nafari min Arafat iku ala wajhil ittifaq ing atase arahe kebetulan. La walaisa minas sunan ora sangking kesunatan. Ora yo leren yo krana leren sithik itu bukan kesunatan, itu kebetulan saja. Karena melakukan perjalanan dari Arafah mau ke Mina karena agak jauh kan, dan nanti diwajibkan mabit di Musdalifah itu sebelum melempar jumrah itu leren. Nah, leren itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Yang sebagian sahabat menganggap itu sunnah, ini diwakili oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tetapi Sayyidatuna Aisyah dan Ibnu Abbas sendiri mengatakan itu tidak sunnah, itu hanya secara kebetulan saja ya. Jadi ini sekali lagi perbedaan-perbedaan yang boleh jadi seorang sahabat pun itu berbeda pandangan, hadisnya sama-sama melihat Rasulullah melakukan sebuah pekerjaan, tetapi ya ternyata kesimpulannya berbeda. Jadi disitulah kemudian terjadinya perbedaan itu. Bisa jadi nanti ada pemaknaan yang berbeda juga ya. Perintahnya sama, maknanya nih beda. Nabi itu pernah bilang
la yusolliyanna ahadukum al asra illa fi Bani Quraidah. Ibarat rombongane Pak Rokib Rembang jam loro ya arep marak Semarang. Ndang mangkat rombongan ziarah ning Semarang. Wes mangkat saiki wis jam loro kok. Panjang engko macet salat ngasare engko nek Semarang. Ya, udah mangkat salat ngasar di Semarang. Berarti engko sekira salat ngasar neng Semarang. Wes akhirnya berangkat. Tekan Demak macet, salat asar wis tekap, salat asar sampai ape maghrib. Lho mau piye mau salat asar di Semarang terus saya. Lu salat asar di Semarang niku salat asar wis entek wektu di Semarang. Iku rombongan iku iso beda-beda. Rong bis iso beda ya. Ora mau pimpinane kondo ndang mangkat salat asar ning Semarang. Lah iki macet. Ya, perjalanan ketat, perjalanan cukup padat, merayap sampai sholat asar apa entek waktu yora perintah komandan mau pokoke sholat ngasar nek nggone Semarang sing bis siji ora cadak yo tekan Semarang iki wis maghrib. Akhirnya sing bis siji iki luru masjid ya sholat ngasar wis penting ora sing bis siji ora komandan mau kandhane salat ngasar ning gone Semarang pokoke Semarang engko nek entek wektune wis ora peduli pokoke salat ngasar Semarang. Akhirnya tekan Semarang lagi salat ngasar temenan wis maghrib. Iku begitu dulu orang Islam di zaman Bani Quraidah. Nabi mengatakan salat asar di Bani Quraidah temenan. Salat asar sampe entek durung tekan Bani Quraidah akhirnya ana sing salat nek dalan ana sing nerusno sampai tekan Bani Quraidah wis maghrib akhirnya ngasare yo qodhoan lillahi taala. Ya ora ana sing tidak disalahkan Nabi ya, tidak disalahkan Nabi. Itu kan perintahnya satu tapi dimaknai berbeda. Itu biasa seperti itu ya. Kemudian wa misalun akhar, contoh yang lain. Zahabal jumhur, berpendapat sapa jumhur ila annar romala maring sak temene romal iku apa romal iku. Ki lho nak lari-lari apa ngoncok ya, al isra fil masyi, ngoncok apa ngoncok. Fit tawafi dalam tawaf ketika tawaf ono ngoncoke. Sunnatun niku sunnah. Dadi tawaf ngoncok iku kesunatan. Iki mau sapa jumhur ulama. Wa dzaba Ibnu Abbas lan berpendapat sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ila annahu maring sak temene ila annahu innama fa'alahu nabi sak temene romal iku innama fa'ala angin mestine nglakoni hu ing romal annabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil ittifaqi ing atase dalan kebetulan. Ndak ono sebab Kanjeng Nabi itu ketika tawaf iku agak rikat ya. Ono li aridin krana ono sebab. Jadi ini bukan sunnah. Itu karena ada sebuah ya kasus tertentu yang kemudian mengakibatkan Nabi harus berjalan cepat. Li aridin krana ana sebab arada teka apa arid. Wa utawi aridin qaulul musyrikina iku ucapane wong musyrik khatomat mayahake khatomat sale kasaro mematahkan hum ing muslimun khumayasriba apa demam dari tanah Yasrib tegese Madinah. Walaisa lan ora ana apa romal bisunnatin niku kelawan sunnah. Jadi di putaran tertentu dari di putaran itu Nabi menyuruh berjalan cepat. Tapi di putaran berikutnya ketika tidak kelihatan orang-orang musyrikin itu berjalan lambat. Mengapa? Ketika Nabi umroh bersama orang-orang Islam, iku wong-wong musyrik ngono. Walah, wong Islam itu do teko umroh lho. Lah apa? Walah wonge apa ya? Ning gone Madinah lagi ana musim demam. Oh, iku mesti do keneng demam kabeh. Iku loyo. Cara Yumam biyen ginggiken.
Ya Imam ndika ya rahimahullah. Iku wong Islam iku do nggih-nggien niku gayane medho ora kuat to. Oh delok ora do nggih-nggien. Nggih-nggien deh. Biar nggih-nggien kok jeger kali kecing. Wong Islam iku apa iku ya? Akhirnya Kanjeng Nabi ndungu, weh ben roh. Oh nak stop. Waduh, rikatno. Semangat jebule re. Iki ya nganu mental iki ya. Jadi perang mental juga itu. Waduh tawape semangat ngono. Ora gigien jebule. Ya, itu karena itu ketika tawaf kok lari-lari itu sebetulnya bukan sunnah. Dulu ada kasus seperti itu lah. Sekarang tidak seperti itu ya tawaf biasa saja. Sing siji ya ora Nabi biyen tau lari-lari ngono ya berarti ku dadi kesunatan sepanjang masa. Ya ora beda kaya kasus kunut misalnya ya kan ya beda ngono. Wis dilakoni Kanjeng Nabi, pernah dilakoni dadi kesunatan terus. Sing kelompok yang satu ya ora, dulu Nabi kunut itu karena ada kasus tertentu namanya nazilah itu. Ketika sudah ya enggak usah. Semuanya masuk akal. Ya, semuanya masuk akal. Jadi sing kunut sing ora kunut ya padha bener ya, padha ono dalile gitu lho ya. Jadi ora usah tukaran perkara kunut. Berikutnya wa minha ikhtilaful wahmi. Wa minha lan niku saking asbab memang ya beberapa sebab-sebab atau betul ya asbabnya. Balik ini apa sih? Si asbab itu. Wa minha kanat adatuhu minha durub ya artinya durubul asbab piro-piro perbedaan-perbedaan macam-macam sebab. Wa minha lan setengah sangking durub ikhtilaful wahmi iku perbedaan wahm. Perbedaan ada wahm, ada syak, ada dzon. Kalau wahm itu sekedar ya sangkaan biasa. Kalau dzon itu, kalau syak itu 50-50 ya, syak. Kalau dzon itu kuat. Makanya ilmu fikih itu juga bagian dari dzon, betulnya. Ya, tapi kuat. Kalau wahm ini persepsi lah ya, persepsi. Wa mindalan niku setengah yang durub ikhtilaful wahmi utawi perbedaan persepsi. Contohnya dia ada perbedaan persepsi. Misalu teh contohnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam haja iku haji sapa Kanjeng Nabi. Faro'a mongko ningalihu ing Nabi annasu sapa manusa. Oh iki sampai hajine Kanjeng Nabi ku wong roh kabeh. Tetapi fadzaba mongko berpendapat ba'dhum sapa sebagiane sahabat ila annahu mari sak temene Nabi kana iku ana sapa Nabi mutamattian iku haji tamattu wa ba'dhum lan sebagiane sahabat ila annahu marsat pendek Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Nabi qorinan iku haji kiron wa ba'dhum lan sebagiane sahabat ila annahu marsat pendek Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Nabi mufridan iku haji ifrad. Kanjeng Nabi kan hajine mek pisan tok seumur hidupnya. Beliau seumur hidup hanya haji sekali. Dilihat orang banyak, itu saja menimbulkan 3 persepsi. Nabi ketika itu hajinya itu tamattu. Sing si kelompok yang enggak, haji Nabi itu ifrad. Ora haji Nabi itu kiron. Iso ngono piye? Piye? Misalun akhir. Nanti ada misalun akhir utawi contoh kang liya. Akhroja ngriwayatake Abu Dawud sapa Abu Dawud an Sa'id ibni Jubair sangi Sa'id bin Jubair anahu sak temene Sa'id bin Jubair kala iku ngendika sapa Sa'id bin Jubair kultu matur sapa ingsun li Abdullah ibni Abbas maring Abdullah bin Abbas ya Abul Abbas ya Abul Abbas iki Sa'id bin Jubair pernah takok ajibtu aku kok mendelo ajibtu eram sapa ingsun likhtilafi ashabi Rasulillah maring
perbedaane sahabat Rasul fi ihlali Rasulillah ing dalem ikhrame Kanjeng Nabi khina aujaba nalikane majibake sapa Allah ing haji utawa ing ihlal. Aku mendelok Kanjeng Nabi ikhram dalam haji beliau, kok iso sahabat-sahabat tuh beda-beda pandangan, beda-beda pendapat. Wong yo jengleh-jengleh ketok di depan mata disaksikan orang banyak. Yo justru karena disaksikan orang banyak itu iso beda-beda, ya, iso beda-beda. Makanya kadang pesan saja pesan berantai saja ya, semuanya mendengar, tapi pada ini yang pertama, kedua, ketiga yang buntut kalau wis beda kok ya. Makanya hati-hati nak ngomong ya. Kayak ngomong gedang, iku tekan kono wis diomongno kolak. Lha lek kene iku ngomong gedang, lha lek jowo iku wis opo mau ceritane? Kolak. Akhirnya ora cerita tekan kolak gedang wae cerita lo. Itu gila gedang. Gila hati informasi itu diolah orang banyak itu beda-beda. Mendelo aku ngomong sahabat itu lho. Kanjeng Nabi haji kok iso beda-beda piye? Takok ya Ibnu Abbas. Ikhrame. Faqala mau ngendika sapa Ibnu Abbas jawab, "Ini sak temene ingsun la a'lamun nasi ku luweh ngertine wong-wong bidzalika kelawan mengkono ihlal. Innaha sak temene hajah haji ku inna makanat angin pestine ana apa haji min Rasulillah saing Rasulullah hajatan wahidatan iku haji pisan. Kanjeng Nabi iku masalah haji aku paling ngerti perbedaane. Lapo kok do beda-beda. Ibnu Abbas kan bener-bener aku tahu bener persoalan niki. Nabi ku haji ku mek pisan tok ya. Karena Nabi haji mek pisan tok ikulah akhirnya justru orang berbeda pendapat. Kok iso? Nanti mau hilang. Famin hunaka ikhtalafu. Dari sinilah perbedaan pendapat itu. Kok iso? Contoh ini dimulai dari ini perbedaannya. Kharaja Rasulullah hajan. Kharaja miyos Rasulullah sinten Kanjeng Rasul hajan krana nglampahi haji. Falamma sholam mengko semangsane salat sapa Kanjeng Rasul fi masjidi ing dalem masjide Kanjeng Rasul bidil khulaifata ing dalem Dzil Khulaifah mikot rakaataini kelawan 2 rakaat au jaba mongko majibake sapa Allah ing haji fi majlisihi ing dalem majlise Rasul wa ahalla lan berikram sapa Kanjeng Nabi bil haji kelawan haji khina faragha nalikane rampung sapa Nabi min rakaatai saking 2 rakaat lorone Kanjeng Nabi. Jadi pertama itu Nabi sampai di Dzil Khulaifah, beliau sholat 2 rakaat, nanti jadi mikot itu. Di saat itulah Nabi diperintahkan untuk melaksanakan haji. Nabi kemudian melakukan ikhram. Bareng Nabi melakukan ikhram, wong-wong dondong, wah Kanjeng Nabi apa haji berarti? Wah tuh geruduk melok. Sing ning kono ya. Engko Nabi tekan ndi warane do melok. Lah akhirnya kan beda-beda. Ikrame Nabi nek dimulaine mau ora, aku mau roh dhewe ning kono lho. Nah itu persoalannya itu ya. Biasa kan niku. Cak Sodik ngono, ayo makan rombongan. Kudus aku mau ora wong Kudus sarapan kok. Ora, aku mau ning kono lho perbatasan Demak Semarang wong sarapan kok. Mangko kono ngarep warung lho. Iku kepiye? Berarti dia sarapan video. Ya ora mau sing ning kono mau leret tok. Kan bisa berbeda-beda. Itu nanti
Pertama, Nabi ya di Dzul Khulaifah salat sunnah 2 rakaat memakai pakaian ihram, fasami'a dzalika minhu aqwamun. Fasami'a mongko mendengar dzalika ing mengkono minhu saking Nabi, dadi wujubul haji, aqwamun sapa pira-pira kaum fahafidu mongko padha nglakoni utawa anut ngreksa man sapa kaum anu saking Kanjeng Nabi. Wah, Kanjeng Nabi pakai pakaian ihram haji. Ya wis, mangkat. Sumaro kiba kemudian naik sapa Kanjeng Nabi terus naik unta. Falamastaqallat bihi naqatuhu ahalla. Falamastaqallat mengko semangsane apa iki istaqallat untane melangkah ya dari jerum masalahnya jerum terus tangi ya apa itu tangine unta ya apa. Falamastaqallat mengko semangsane wis njangkah bihi lawan Nabi nakotuhu apa nakoe Nabi ahala ya mongko ikhram sapa Nabi. Wis iku mau nek gone Dzul Khulaifah nek masjid setelah salat ikhram. Ketika unta jangkah iku Nabi juga ikhram dalam arti juga membaca talbiyah. Nah, waktu itu ada orang-orang banyak yang tahu saat Nabi naik unta berjalan. Padahal sebelumnya mau neng masjid, wis dua keadaan. Wa adroka lan ngerti zalika ing mengkono minu sange Nabi aqwamun sapa pira-pira kaum. Bandalika lan utai mengkono annan nasa sak temene manusa innama kanu ya'tuna arsalan fasami'uhu khinastaqalat bihi naqatuhu yuhillu. Faqalu innama ahalla Rasulullah hinastaqalat bihi naqatuhu. Karena mereka melihat Nabi menggunakan pakaian ikram itu di atas kendaraan ketika berangkat, orang-orang dan mengikuti, mereka menyimpulkan Nabi ikramnya itu dimulai ketika beliau naik kendaraan, naik unta berjalan itu. Padahal sing mau orang-orang pertama ora Kanjeng Nabi lek aku ikram iku wis nek masjid iki mau lho. Ono ora roh ya gitu. Iku mesti ngono. Innama kanu angbetene ana sapa aqwam yaktuna iku padha nekani sapa aqwam arsalan kelawan berbondong-bondong, artinya terus-menerus afwajan. Fasami'uhu mongko padha mendengar sapa aqwamhu ing Nabi khinastaqalat nalikane berangkat bihi kelawan Nabi utawa jangkah bihi kelawan Nabi naqatuhu apa untane yuhillu kale berpakaian ihram sapa Nabi. Faqalu ngendika sapa aqwam sing kedua iki innama ahalla Rasulullah khinastaqalat bihi naqatuhu. Sesungguhnya Nabi berikhram itu ketika untanya beranjak pergi. Tsumma mandha Rasulullah kemudian mangkat berangkat nerus sapa Rasulullah sapa Kanjeng Nabi. Falamma ala sarfil baida ala gitu. Ain lam alif alipe ngadeg karo ain lam alif bengkong. Nah ain lam alif ngadeg iki fiil, nah alif bengkong iki huruf. Falamma ala mongko semangsane munggah sapa Kanjeng Nabi ala sarofil baida ing atase puncak bukit Baida ahalla mongko bertalbiyah sapa Kanjeng Nabi. Talbiyah dimulai ya wa adroka dzalika minhu aqwamun. Ono wong do Kanjeng Nabi kok talbiyah nek berarti Kanjeng Nabi haji do melu. Mau kok di mau. Kok mau lu kok tekan anu puncak bukit Baida. Wah kok kono berarti. Wa adroka dzalika minhu aqwamun lan ngerteni dzalika begono mengono ahalla minhu sangking Nabi aqwamun sapa pira-pira kaum. Faqala ngendika sapa aqwam innama ahalla hina ala syarafil baida. Sungguh ahalla bertalbiyah dalam arti memulai haji sapa Kanjeng Nabi hina ala nalikane munggah sapa Kanjeng Nabi ala syarafil baida ing atase puncak atau dhuwure bukit Baida. Wa aimullahi lan demi Allah kata Ibnu Abbas lakot
aujaba teman-teman mewajibkan sapa Allah ing haji fi musallahu ing dalem musolane Kanjeng Nabi wa ahlan berpakaian ihram sapa Kanjeng Nabi khinas taqallat nalikane mangkat bihi kelawan Nabi naqatuhu apa ontane wa ahlan maca talbiyah khina ala sarafil baida nalikane munggah ing atase dhuwure bukit Beda. Jadi memang dalam perjalanan beliau ini diikuti banyak orang ya di beberapa tempat sehingga akhirnya berbeda-beda. Mau dimulai dari mana? Ihramnya ini terus langsung umroh haji, apa umroh beda, hajine beda, apa umroh haji bareng-bareng ya, sehingga muncul istilah haji tamattu, haji qiron, haji ifrad. Jam piro Kang? Ada pertanyaan? Terus wa minha ikhtilafus sahwi wan nisyan. Di antara durub lagi perbedaan sahabat ketika ya berfatwa, ada sebagian menerima hadis, ada sebagian menerima dipersepsikan berbeda, ada sebagian yang sebelum sampai hadis itu. Wa minhalan di antaranya ikhtilafus sahwi wan nisyan, perbedaan lupa karena lupa ya. Misalu tay contone ma iku hadis ruwiyat dan riwayat ruwiyang marwa anabna Umar kana maiku hadis ruwang riwayatake apa hadis ngriwayatake ruwiyat dan riwayatake apa maning kok gak ono aite ya. Rawa berarti ruwang riwayatake apa ma anabna Umar riwayatake ing sak temene Ibnu Umar kana iku ana sapa Ibnu Umar yaqul sapa Ibnu Umar i'tamara Rasulullah umratan fi Rajaba. I'tamara umrah sapa Rasulullah umratan ing umrah fi Rajaba ing dalem bulan Rejab. Fasamiat mongko mendengar bindalika kelawan mengkono Aisyah tu sapa sayyidatuna Aisyah faqadat mongko memutus sapa Aisyah ali ngatasi Ibnu Umar bisahwi kelawan lali apa meneh bulan ya sasi apa iki wah ndenganane kok Kanjeng Nabi umrah sasi apa Ndek bro ya Rejep ngono deh. Wah, ayo kan sangat natural ya. Rejep ya lah, kowe iku. Ibnu Umar iku kondo nak umrohe Kanjeng Nabi iku bulan Rejep. Wah ya. Siti Aisyah, keliru lali dene iku. Bulan Rejep ora bulan Rejep. Ya, padahal dulu kan kalender atau penanggalan itu masih menggunakan penanggalan Romawi. Sementara mereka punya kalender itu tidak disepakati ya iki bulan apa ya artinya bisa jadi mereka lupa apalagi tahun piro sing kasus terjadi kan zaman Sayyidina Umar itu kan ada surat ono sasi Sa'ban masalah hutang piutang tahunnya ora ono iki ruah dek kapan ruah tahun niki apa ruah tahun kanane kacau temenan niki nek ora ana penanggalan kalender iki kacau kudune dibuat penanggalan akhirnya muncullah kalender hijriyah itu ya dimulai saat hijrahnya Rasul karena dimulai kan tahun bukan hijrah karena hijrahnya Rasul itu ada keunikan. Nabi lahir itu bulan Rabiul Awal, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal juga bulan Rabiul Awal. Bahkan pendapat yang kuat semuanya tanggal 12. Aneh itu. Rolas mulut lahir, rolas mulut hijrah, rolas mulut meninggal. Jadi hijrahnya itu bulan Rabiul Awal. Perjalanannya itu
ada yang mengatakan 7 hari sampai 8 hari dari Mekah menuju Madinah itu. Dengan cerita-cerita mulai Sayyidina Ali disuruh tidur di baringan beliau keluar menemui Abu Bakar ya, kemudian bersembunyi 3 hari di Gua Thur dan terus sampai. Itu bulan Rabiul Awal ya, sehingga bulan Rabiul Awal itu salah satu bulan cantik ya, karena memang juga Rabiul Awal itu artinya musim semi. Ya, musim terindah di Timur Tengah yang mengalami fase 4 musim ya, musim gugur, musim semi, musim dingin, musim panas. Itu bulan Rabiul Awal adalah bulan yang indah, dan Nabi dilahirkan pada bulan yang indah, Rabi ya, bulan yang artinya musimnya musim semi, musim ketika pepohonan ini bunga-bunganya bermekaran. Masya Allah, itu kan simbol ya, bagi ahli simbol itu. Nabi itu melakukan hijrah juga pada momentum musim semi, musim yang indah. Orang melakukan hijrah juga karena momentum yang indah. Saiki artis rame-rame hijrah. Apa maksud manane hijrah ya apa iki? Wis sithik hijrah, hijrah. Hijrah. Hijrah itu kan. Lah wong kan. Sithik hijrah, piye wah. Tunggale Mi'raj munggah, sithik munggah apa? Ngendek kamar Mi'raj. Surat Mi'raj mlaku bengi terus munggah. Oh. Hijrah wah gampang istilah saiki. Istilah penting Arab. Yang ngelindur Mi'raj. Mi'raj munggah apa? Di bawah itu masalah bulan, masalah tahun kadang menjadi problema ya, sehingga sangat-sangat wajar kalau para sahabat juga mungkin lupa karena sahabat juga manusia. Jadi disitulah ada semacam dialektika yang humanis, harmonis ya, penuh kekeluargaan, kekerabatan, bahkan perbedaan itu ya disitulah dipraktekkan perbedaan ketika para sahabat dalam menetapkan hukum, dalam menentukan makna dari informasi hadis yang diterima ini bisa berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadikan pertikaian, perseteruan. Garis bawah yang menjadikan pertikaian dan perseteruan hanya satu, yaitu politik, dan politiknya bukan politik kerakyatan, bukan politik apa Kang Rakib kebangsaan, bukan, tapi politik kekuasaan. Iku sing kemudian menjadi suram ya, ada semacam titik hitam dalam sejarah Islam itu ketika dihadapkan masalah politik kekuasaan. Tapi kalau perbedaan hukum, perbedaan tata cara ibadah, ya, perbedaan mazhab itu biasa. Ya, di zaman sahabat itu sudah biasa, sehingga mudah-mudahan kita bisa menangkap spirit dan roh dari perbedaan ini menjadi hal yang maklum. Perbedaan adalah keniscayaan dan perbedaan itu adalah rahmat. Demikian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.